Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, perampok sedang mabuk, kalau dihina Nabi Muhammad hilang mabuknya. Walaupun tak sholat, tak ke masjid, kalau dihina Nabi Muhammad hilang. Mana siapa yang ngajak tadi? Islam ini kalau ditembak dari luar tak bisa, maka dia dihancurkan dari dalam. Nih, ini orang barat punya kerja, dimasukkanlah kelompok yang suka menyalah. Bid'ah haram, bid'ah haram. Ini agen-agen intelijen Amerika Israel. Yang ngomong ini bukan Ustaz Abdul Somad, yang ngomong ini orang yang paham, yang mengerti, peneliti. Ini cara merusak Islam dari dalam. Khilafiyah, masalah kunut subuh, masalah baca yasin, masalah doa zikir bersama, masalah zir jahar, masalah kirim doa untuk orang mati. Ini bukan masalah baru, ini masalah lama. Sudah selesai sejak zaman Ibnu Taimiyah, pada zaman Imam Nawawi, pada zaman Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa dibangkitkan ini sekarang? Supaya umat Islam ini diobok-obok dari dalam, saling salah menyalahkan, berkelahi. Jamaah tabligh sesat, jamaah ini khawarij, jangan ikut-ikut kelompok yang menyalah-nyalahkan orang lain. Salah satu ciri aliran sesat, suka menyesat-nyesatkan orang lain, suka menyalah-nyalahkan orang lain. Masih banyak lagi yang perlu diislamkan. Sering kita mendengar orang mengatakan bahwasanya selama ada dalil maka tidak boleh disalahkan, atau selama ada pendapat alim ulama yang mengatakan itu juga tak boleh disalahkan dan sebagainya. Ini menjadi senjata bagi orang-orang yang memang kadang-kadang tidak berilmu, atau orang yang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya, untuk tetap mempertahankan kebatilannya. Sebab ya kita ini dengan alasan harus menjaga persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah harus dijaga, dan itu kita tidak memungkiri, kita harus sepakat bahwa ukhuwah, persaudaraan, persatuan, kesatuan harus dibangun, harus harus dikuatkan. Tapi ingat bahwa persatuan dan kesatuan itu kata Nabi ibarat bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah ibarat bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Dan tentu saja supaya bangunan ini kokoh harus dibangun di atas bangunan yang bahan-bahan yang bermutu, bahan-bahan yang asli, bukan barang-barang sintetis, barang-barang KW yang kadang-kadang tidak digunakan pada tempatnya. Kadang-kadang dipaksakan di tempat yang bukan pada tempatnya dipasang. Onderdil Toyota digunakan untuk Isuzu atau sebaliknya dan sebagainya. Ini yang sering membuat justru bukan menyatukan, tapi justru semakin mempertajam jurang perbedaan. Oleh itu maka tema kita angkat pada hari ini lain tema. Kita bermaksud bahwasanya berapa banyak dalil yang datang dalam Al-Quran dan hadis tetapi disalah ejawantahkan, salah interpretasikan, atau boleh katakan salah rumus, akhirnya terjerumus. Ya tidak, dalil ada memang tapi bukan pada tempatnya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Ar-Rudud, beliau mengatakan bahwa al-ilmu imma ayakuna naqlan musaddaqah atau aqlan muhaqqaqah. Ilmu itu dibangun di atas dua. Kalau dia ilmu yang bersifat akli, logika, mesti logika yang muhaqqaq,
yang benar-benar sesuai fakta dan realita, bukan hanya sekedar asumsi atau persepsi yang dibangun di atas prakira dan duga-duga. Ini tidak bisa dijadikan dasar yang kokoh. Yang kedua adalah naqlan musaddaqah, yaitu nakli yang sah, dinukil melalui orang-orang yang dipercaya. Maka saya katakan wal amanatu fihima syai'un daruri, atau kama qala, dan amanah pada keduanya adalah sesuatu yang sifatnya daruri, yaitu mutlak. Faman akhalla biha, siapa yang merusak amanah dalam salah satu dari keduanya, kalau nukilannya tidak musaddaq, sedangkan akliyahnya tidak muhaqqaq, maka yang seperti ini faqad kasyaba al-'ara ala nafsi. Orang seperti ini sama dengan membuka aib dan kekurangan pada dirinya. Maka oleh sebab itu tidak semua orang yang berlogika harus diterima, sebagaimana tidak semua orang yang membawa berita mesti dibenarkan. Maka lahirlah ilmu-ilmu yang menjaga keduanya agar logikanya sehat dan agar nukilannya sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kalau kita kembali kepada asal muasal agama ini, kita tahu bahwasanya sebelum Nabi menyatukan mereka dengan Al-Quran dan hadis yang diterima oleh akal yang sehat semuanya. Akal sehat ya. Kalau akal tidak sehat kita tidak masuk. Orang-orang cerdas seperti Abu Jahal tidak sehat akalnya, Abu Lahab tidak sehat akalnya, dan lain-lain mereka, Ubay bin Khalaf tidak sehat, tapi akal-akal yang sehat menerimanya. Maka Nabi SAW sebelum beliau diutus, masyarakat karena berpandukan kepada logika dan rasa semata, maka mereka berserakan. Semua yang menurut akalnya lalu dia buat, yang ini menurut akalnya dia buat. Akhirnya tidak ada keteraturan masyarakat. Maka disebutlah masyarakat itu masyarakat jahiliyah. Kenapa mereka jahiliyah? Karena mereka kehilangan pedoman, kehilangan panduan, sehingga mereka meraba-raba, merasa-rasa. Yang dikira benar lalu dilaksanakan. Dan antum lihat sendiri hasilnya. Tauhid, Makkah yang merupakan asimatut tauhid menjadi negeri yang penuh dengan kesyirikan. Negeri yang dihormati, diharamkan berbuat zalim di dalamnya, menjadi negeri tempat kezaliman demi kezaliman berlaku. Walaupun antar manusia mereka tidak boleh menzalimi di Makkah, tapi hak-hak Allah mereka zalimi. Seperti kita hari ini barangkali menilai orang dari tingkah lakunya sesama manusia, orangnya baik, murah senyum dan sebagainya, tapi walaupun tidak sholat dianggap lebih baik daripada orang yang rajin sholat ke masjid, lalu sholat berjamaah, hadir di pengajian, tapi akhlaknya kasar. Orang pasti mendahulukan yang akhlaknya baik tadi. Memang itu juga fitrah manusia, dan juga tantangan bagi mereka yang rajin beribadah juga harus membaikkan akhlaknya, karena begitulah Nabi alaihissalam mengajarkan. Tapi demi Allah, yang tidak salat ini walaupun suka memberi, walaupun suka memaafkan, walaupun suka senyum, demi Allah tidak lebih baik daripada yang salat ini. Cuman yang salat ini yang perlu diperbaiki, dan dia harus lebih diperbaiki lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga orang-orang yang musyrikin, kafirin, walaupun mereka ketika diberikan kepemimpinan mungkin lebih peduli kepada masyarakatnya, lebih rakyatnya, tapi tetap yang beriman lebih tinggi daripada yang kafir tadi. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Lalu datang Nabi alaihissalam, dan beliau lalu melaksanakan perintah Allah. Nabi SAW dalam setiap langkahnya selalu menunggu perintah Allah. Dan kalau dia berijtihad, kadang-kadang beliau salah, lalu Allah luruskan. Karena itulah maksumnya Nabi SAW, tak boleh satu pun kecuali Allah luruskan. Dan pada umumnya beliau menunggu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala wahyu.
Dengan itu akhirnya yang berserakan tadi, yang bermusuhan tadi menjadi bersatu padu dan saling mencintai. Dan Nabi SAW menjamin siapa yang berjalan di atas jalan yang sudah beliau bentangkan ini dengan Al-Quran dan Sunnah yang sudah dapat cap legitimasi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah, ya, beliau jamin tak akan tersesat dan tidak akan banyak berikhtilaf. Dalam hadisnya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup di antaramu setelah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Kalian tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin dan gigit dengan gigi raham. Terus ada lawannya sunnah, ada iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi hal-hal yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu diketahuilah oleh seluruh kaum muslimin bahwa Nabi SAW telah memasangkan seluruh dalil dalam agama ini pada tempat yang sesuai. Dia katakan begini, lalu dia praktekkan secara nyata. Ma'asyiral kiram. Nah, maka lahirlah istilah di kalangan para ulama bahwa Nabi SAW meninggalkan sunnah. Sunnahnya apa? Perkataannya, perbuatannya, dan persetujuannya. Kalau ini kan sepakatnya seluruh baik fuqaha maupun ahli hadis maupun ahli akidah maupun ahli usul fiqh bahwa sunnah itu pada tiga. Cuma mereka membedakan antara sunnah yang mengandung hukum legal formal atau yang tidak mengandung hukum legal formal. Ini tidak masalah. Tapi yang jelas kalau kita bawa ke hukum yang legal formal sekalipun ditarik kepada yang paling minimal di kalangan ahli usuliyin, artinya sepakat bahwa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Dan ini adalah praktek langsung daripada syariat yang diturunkan kepadanya. Dan Nabi sudah memasangkan dalil ini di sini, dalil ini di sini, dalil ini di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Khususnya hal-hal yang bersifat tsawabit. Hal-hal yang bersifat tsawabit, hal-hal yang tidak berubah. Khususnya masalah-masalah akidah dan ibadah mahdhah. Adapun yang mutaghayyirat, yang berlaku padanya analogi, karena ma'qulul makna ini sebenarnya mengembangkan makna itu termasuk sunnah Nabi SAW. Tapi kita fokus di sini adalah karena yang selalu membuat aliran-aliran keagamaan itu yang merubah yang tsawabit. Al-bal mutaghayyirat, alhamdulillah, ketika orang zakat dengan kurma, zakat dengan zabib, zakat dengan aqid, lalu di Indonesia zakat dengan gandum, dengan beras, tidak merubah aliran beras, aliran gandum nggak ada. Karena ini ulama paham yang seperti ini dan mutaghayyirat, berlaku padanya analogi-analogi. Tapi yang merubah, yang membuat aliran-aliran keagamaan, yang membuat perpecahan, yang kata Nabi ikhtilaf, yang menjadikan kita dari ahli sunnah ke ahli bid'ah adalah yang merubah as-tsawabit. Yang merubah as-tsawabit. Misalnya orang puasa, ya, merubah dengan dulu Nabi SAW menunggu hilal, sekarang dia main telepon Allah Ta'ala. Akhirnya lahir aliran keagamaan, sahih? Lahir aliran keagamaan. Dulu ketika Nabi SAW turun kepadanya ayat laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini digunakan Nabi untuk menitsbat seluruh sifat. Buktinya beliau sebutkan sifat Allah. Ya, beliau Allah SWT punya wajah. Sampai beliau berdoa dalam salat malamnya sering. Warzuqni lazzatan nazar ila wajhil karim. Ayat itu tidak dipertentangkan oleh Nabi SAW, dan juga sahabat tidak mengatakan, ya Rasulullah, antum baca doa ini padahal laisa kamitslihi syai'un. Berarti ayat ini dipakai oleh Nabi bukan untuk menafikan sifat, tetapi adalah untuk menisbat sifat dan menafikan al-mithliyah atau as-syabah. Tetapi ketika orang menggunakan ayat ini pada tema yang bukan temanya, Nabi menjadikan dia kaidah untuk mengisbat sifat-sifat, lalu dijadikan oleh orang untuk menafikan sifat-sifat. Berarti menggunakan ayat pada bukan temanya, lain tema.
hanya mulailah lahir aliran-aliran keagamaan yang memecah belah umat, mulai dari Al-Mu'tazilah yang menafikan semua sifat dengan dalil laisa kamitslihi syai'un, lalu diikuti oleh Jahmiyah, Jahm ibn Safwan yang juga seperti itu. Kemudian ada pula yang mencoba menengahi antara ahli hadis, ahli sunnah dengan Mu'tazilah, lahirlah Al-Kullabiyah. Dari Kullabiyah ini melahirkan dua aliran besar Islam hari ini, yaitu aliran Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini yang membuat aliran-aliran dalam agama. Sebab apa? Menggunakan dalil bukan pada tema yang karenanya diturunkan. Allah katakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah menafikan mithliyah, tapi di dalam ayat yang sama menitsbat sifat as-sama' wal basar. Sebagaimana sama' wal basar yang ada pada makhluk tak serupa dengan sama' wal basar yang ada pada al-khaliq, demikian juga dengan sifat-sifat yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi memberikan kaidah, karena agama ini sudah sempurna, alaikum bisunnati, dan melarang untuk melakukan muhdatsatil umur. Nah, lalu hadis ini oleh sahabat dipandang sebagai peringatan bahwa agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah lagi. Tapi sebagian orang mengartikan laisa kullu bid'atin dhalalah laisa ala umumnya. Apa mukhasisnya? Dicari-cari perbuatan-perbuatan yang diklaim sebagai bid'ah padahal bukan bid'ah secara istilah. Akhirnya digunakan lagi dalil di luar tema, sehingga ditariklah ayat-ayat untuk melegitimasi hal-hal yang bid'ah dalam agama, lalu dijadikan itu sebagai dalilnya. Contoh, misalnya peringatan hari besar dalam Islam, ditarik ayat wa dzakirhum bi ayyamillah. Kalau kita cari di tafsirnya At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan mutaqaddimin, bahkan mutaakhirin, subhanallah, mereka kayaknya tidak paham tafsir. Kalau kita pakai bahasa orang sekarang ya, tidak ada mereka yang menjadikan wa dzakirhum bi ayyamillah, peringatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, masuk hari-hari Allah, hari-hari besar yang terjadi, yang menjadi peringatan bagi kita, seperti hari ditenggelamnya Fir'aun, hari diselamatkannya Musa, hari diselamatkannya Ibrahim, dan sebagainya. Yang seperti itu termasuk hari turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum, hari perang Ahzab dan sebagainya. Nah, tak satu pun mereka yang menjadikan ayat itu untuk membuat peringatan-peringatan hari besar Islam, hari besar Islam. Tetapi di zaman mutaakhirin kita lihat ayat ini dipasangkan pada tema yang bukan pada tempatnya. Nanti akan lebih luas dibahas oleh dua asy-syaikhan insyaallah taala, karena awal-awal penyimpangan itu berangkat dari menggunakan dalil bukan pada tempatnya. Kadang-kadang dalil bisa menjadi syubhat tadi. Tadi saya katakan laisa kamitslihi syai'un menjadi syubhat besar kalau dipahami dengan pemahaman orang belakangan. Tapi ketika dipahami dengan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, maka akan kita temukan bahwa ayat ini kalau digunakan pada tema yang sesungguhnya, maka dia akan menjadi suatu kaidah besar bahwa kalau Allah memiliki tangan, laisa kamitsli yadihi yadun, tidak ada tangan yang serupa dengan tangannya. Kalau ada dalil dalam Quran dan hadis yang mengatakan Allah turun, laisa kamitsli turunihi turunun, tidak ada turun seperti turunnya Allah tabaraka wa taala. Demikian juga Ar-Rahmanu ala arsy istawa, laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Nah, dengan demikian ayat menjadi matching sesuai dengan ayat yang lain karena digunakan pada tema yang karenanya dia diturunkan. Tapi ketika digunakan di luar tema, akhirnya mengikuti akal yang ghairu muhaqqaq, akhirnya melabrak hadis-hadis yang muhaqqaq, yang musaddaq, dan lebih ironisnya lagi adalah yang sahih dari hadis Nabi ditinggalkan, yang palsu dari riwayat-riwayat athar seperti Allah mawjudun bila makan nisbatkan ke Ali juga palsu, tidak ada sanadnya, tapi luar biasa, lebih hebat dari laisa kamitslihi syai'un. Atau kan Allah wala makan, kan wallahu wala yazallallahu ala makan. Saya tidak hafal betul ya Ustaz ya, tolong betul. Kan Allah wala makan. Ini di mana riwayatnya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Disebutkan juga ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengalahkan
yang tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada tadi, sesungguhnya Nabi SAW sebenarnya sudah memasangkan seluruh dalil-dalil qaulinya, fi'linya, dan takririnya. Dan alhamdulillah itu sampai kepada kita melalui guru-guru, melalui ulama-ulama hadis. Dulu mereka tanpa menyebutkan bab, tapi mereka paham bahwa itu yang dimaksud. Hanya ketika pemahaman orang sudah mulai melemah, maka datanglah imam-imam seperti imam yang 6, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Mereka pun menuliskan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab itu. Jadi ketika dia menyebutkan misalnya doa ini disebutkan babu kada, maknanya doa itu dibaca di bab itu. Contoh ya yang saya ingat sekarang, misalnya Imam At-Tirmizi ketika menyebutkan kitabu Al-Azkar dubur as-salam, dia riwayatkan hadis riwayat Imam Al-Auza'i dari Az-Zuhri bahwa Nabi SAW kana idza sallama wa idza sarafa min salatihi istighfar salatan, bahwa dia selesai salat istighfar 3 kali. Ditanyakan kepada rawil hadis Al-Auza'i wa huwa faqih min al-fuqaha, apa kaifa istighfar ya Aba Amr? Qala yaqul la astaghfirullah 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 warawi al-faqih a'lam bima rawah fatafsiruhu awla min tafsir ghairi wallahu a'lam. ثم جاء الترمذي نفسه لم يورد حديث آخر الذي هو فيه في حديث أبي هريرة أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kadang-kadang ditambah oleh sebagian, tapi di naskah asli, nuskha asliyah, manuskrip asli, kalimat Astaghfirullahal azim, kalimat azim itu tidak ada. Yang ada adalah di terbitan belakangan, mungkin karena sering dibaca al-azim oleh orang sehingga ditambahkan dalam naskah At-Tirmizi. Dalam makhtutatnya tidak ada kalimat al-azim, yang ada adalah astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, wasyahid Imam At-Tirmizi di sini tidak menyebutkan istighfar yang seperti ini di zikir dubur as-salah, selepas salat, tapi beliau menyebutkannya dalam kitab Ad-Da'awat, yaitu tentang fadlul istighfar, yaitu fadl istighfar secara umum. Nah, saya memahami wallahu alam Imam At-Tirmizi wallahu alam bahwa istighfar secara umum ini, tapi istighfar selesai salat astagfirullah astagfirullah, ini pemahaman Imam At-Tirmizi wallahu taala alam, karena dia meriwayatkan itu. Dan Al-Auza'i menafsirkan kalimat istighfar thalathan dengan perkataannya astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Intinya ini diantara contoh-contoh yang kadang-kadang kita menggunakan hadis di luar tema. Sama aja dengan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah orang mati kalian dengan la ilaha illallah. Lalu kita kumpulkan hadis-hadis sebanyak itu orang mati di zaman Nabi SAW, kemudian zaman sahabat. Wallahu alam juga kita tidak menemukan apa yang diamalkan banyak kaum muslimin hari ini, talqinnya setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan. Tentu khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tapi kalau merujuk kepada tematik hadis, di mana hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di bab apa, yaitu bab talqin al-muhtadar, yaitu talqin orang yang akan mati, bukan talqin ba'da dafn, bukan setelah menguburkan. Nah, sebenarnya kita ketika memahami hadis, kan kita di seri-seri disebut bisa memahami hadis langsung. Antum memang ketemu sama Rasulullah? Bukan. Antum tidak pakai ulama? Salah juga antum. Saya menerima hadis itu dari Sahih Bukhari ulama. Bukhari meriwayatkan dari gurunya ulama, guru-gurunya ulama, guru-gurunya lagi ulama, sampai ke Rasulullah juga ulama. Lalu dia buat bab menurut yang dia pahami. Berarti hadis ini di bab ini, bukan bab yang antum katakan tadi. Jelas ya? Jadi kita pakai ulama. Bukan maksudnya, ini kadang-kadang kan kalau tidak sepaham dengan antum berarti saya tidak pakai ulama. Sama juga, kalau tidak sama dengan isi buku antum berarti buku saya bukan kutub turas. Akan itu orang banyak yang sekarang menuding, katanya kita tidak baca-baca kitab turas. Awak tengok ceramahnya jarang dia pakai kitab turas. Jadi kadang-kadang orang mengira dirinya orang lain seperti dirinya. Allah musta'an. Mungkin karena jarang baca kitab turas waktu kuliah barangkali, karena jarang masuk dosennya sehingga dikatakan orang lain juga sama dengan seperti itu. Allah musta'an. Tapi ini sekedar pembuka, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Warok Islam Channel.